Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan kasih lagi tryout untuk teman-teman uji kemampuan teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman tinggal pause saja videonya, atau saya kasih waktu 5 detik. Kalau kurang di pause, nanti setelah itu baru dilanjut. Teman-teman tinggal menyamakan jawaban saya dengan jawaban teman-teman nantinya. Kalau teman-teman 100% sama atau hanya sedikit yang berbeda, saya yakin nilai teman-teman nanti bakal bagus pada saat ujian SJT P3K tahun 2023. Amin. Dan terima kasih doanya teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak membaik, lebih baik daripada video sebelumnya ya. Sekarang sudah agak lumayan bagus ya, tapi masih agak batuk ya. Nah, sebelum masuk ke tryout kita, saya ingin kasih hadiah untuk teman-teman, khusus subscriber saya. Kalian bisa lihat di samping sini, ya. Itu saya sudah siapkan untuk subscriber saya PDF atau e-book untuk teman-teman bisa pelajari, bisa print, bisa pelajari. Kalau misalnya teman-teman lagi malas buka HP, itu hanya dengan harga 35.000 saja ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kirim bukti transfer ke teman-teman ke WA saya. Itu ada WA saya di situ. Nanti juga saya akan simpan di deskripsi bersama nomor rekening yang akan dikirimkan. Kalau mau kirim lebih dari 35.000 juga alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Itu saya sangat syukuri teman-teman. Tapi kalau memang kemampuan teman-teman terbatas, ya cukup 35.000, teman-teman sudah dapat buku atau e-book yang saya buat untuk teman-teman, karena banyak permintaan untuk dibuatkan e-book atau PDF untuk dipelajari. Di situ sudah sesuai kisi-kisi. Di dalamnya ada kompetensi teknis, ya bisa jadi itu pedagogi, sosial kepribadian, kemudian bisa jadi di per mapel teman-teman. Kemudian ada tips trik mendapatkan nilai SJT tertinggi, karena nanti itu di SJT teman-teman itu hanya ada perankingan, tidak ada nilai ambang batas. Jadi yang tertinggi ke atas saja yang akan diambil nanti. Kemudian ada ratusan soal dengan jawaban. Ada juga yang saya kasih pembahasan beberapa soal, dan ini SJT-nya saya susun sesuai untuk kebutuhan guru ya, karena SJT itu umum, bersifat umum, tapi saya usahakan bagaimana semirip mungkin untuk guru ya. Minimal kalau teman-teman sudah pelajari ini bisa mendapatkan bayangan, kalaupun tidak ada dari soal saya yang masuk. Jadi saya tidak berani garansi teman-teman, tapi insya Allah ada bayangan yang bisa membantu mendongkrak nilai teman-teman nanti. Oke? Itu saja untuk bukunya. Sekarang kita langsung masuk ke materi teman-teman. Ini dia soalnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Salah satu siswa dalam kelas Anda tampak memiliki kesulitan belajar dan sering tertinggal dalam pelajaran. Siswa ini juga agak tertutup dan jarang berpartisipasi dalam kelas ya. Orang tua siswa tersebut telah menghubungi Anda dan ingin tahu bagaimana perkembangan anak mereka. Apa yang Anda akan lakukan? A. Mengajak siswa tersebut berbincang di depan kelas tentang masalahnya untuk mendorong partisipasi. B. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk membicarakan masalahnya dan mencari tahu cara membantunya. C. Menjelaskan kepada orang tua bahwa siswa tersebut memiliki keterbatasan dalam belajar dan bahwa tidak banyak yang dapat Anda lakukan. D. Mengabaikan permintaan orang tua dan tetap fokus pada pengajaran kelas. E. Meningkatkan beban tugas siswa tersebut agar dia lebih berpartisipasi di dalam kelas. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu, baru kita lihat jawaban terbaik dari pilihan ganda ini.
Kita lihat jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk membicarakan masalahnya dan mencari tahu cara membantunya. Opsi A, mengajak siswa tersebut berbicara di depan kelas tentang masalahnya untuk mendorong partisipasi. Ini saya kira agak sulit teman-teman, karena siswa ini dia orangnya agak tertutup. Biasanya siswa yang agak tertutup itu akan cenderung pemalu ya. Jadi saya pikir ini kurang efektif. Opsi C, menjelaskan kepada orang tua siswa bahwa siswa tersebut memiliki keterbatasan dalam belajar dan bahwa tidak banyak yang dapat Anda lakukan. Nah, ini seolah-olah putus asa dengan siswa tersebut, padahal orang tuanya sangat antusias bekerja sama dengan guru ini. Jadi saya anggap kurang bagus. Opsi D, mengabaikan permintaan orang tua dan tetap berfokus pada pengajaran kelas. Nah, seperti yang lalu-lalu video part-part sebelumnya, bahwa hindari kata-kata yang ada kata mengabaikannya ya, teman-teman. Yang opsi E, meningkatkan beban tugas siswa tersebut agar dia lebih berpartisipasi dalam kelas. Ini juga kurang efektif menurut saya, karena di sini sudah memiliki kesulitan belajar, ditambah lagi kita mau tumpuki lagi dengan beban tugas, itu saya kira akan membuatnya stres teman-teman. Oke, saya kira clear. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang koordinator proyek P5 di antara teman-teman guru di sekolah Anda. Ada salah satu anggota tim yang memiliki masalah pribadi yang memengaruhi kinerjanya. Dia sering terlambat dan tidak fokus pada tugasnya. Sejumlah rekan tim mengeluhkan tentang ini. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendekati anggota tim tersebut secara pribadi, mendengarkan masalahnya dan mencoba mencari solusi bersama. B. Mengabaikan masalahnya karena itu urusan pribadi dan fokus pada kinerja tim secara keseluruhan. C. Melaporkan masalah kepada atasan Anda dan meminta mereka untuk menanganinya. D. Memanggil anggota tim tersebut ke dalam pertemuan tim dan mengkritiknya secara terbuka di depan rekan-rekan tim. E. Menunjuk seorang rekan tim lainnya untuk mengatasi masalah ini tanpa melibatkan Anda. Nah, jawab dulu teman-teman. Oke, jawaban terbaik adalah opsi A. Ya, teman-teman. Jadi di SJT itu kasih solusi terbaik, kasih solusi yang konstruktif, yang membangun ya. Kita lihat opsi-opsinya. Untuk opsi B, mengabaikan, saya sudah sering katakan, hindari kata ini ya teman-teman. Kemudian yang opsi C, melaporkan masalahnya kepada atasan Anda dan meminta mereka untuk menanganinya. Ini saya pikir untuk opsi solusi untuk yang kesekian ya. Jangan langsung ke atasan dulu. Opsi D, memanggil anggota tim tersebut ke dalam pertemuan tim dan mengkritiknya secara terbuka depan rekan-rekan tim. Nah, sudah saya bahas beberapa kali di video SJT sebelumnya bahwa tidak boleh mengkritik seseorang di khalayak umum atau khalayak ramai, atau menegur, menasihati saja itu tidak boleh, apalagi sampai mengkritik ya. Itu bisa sama dengan mempermalukan. Opsi E, menunjuk seorang rekan tim lainnya untuk mengatasi masalah ini tanpa melibatkan Anda. Nah, ini juga agak kurang bagus, berarti Anda tidak mau bekerja sama, tidak mau mengambil risiko bersama teman-teman kolaborasi Anda. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A.
Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. B. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. C. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya serta menyita handphone sampai jam pulang sekolah. D. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. E. Saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut ya. Jadi ini ada kasus lagi, silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi opsi terbaik menurut saya adalah opsi C ya. Opsi memiliki poin tertinggi, yaitu memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya serta menyita handphone sampai jam pulang sekolah. Untuk opsi A, apabila mengetahui siswa yang bawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas. Saya pikir ini untuk tindak lanjut berikutnya ya. Nanti kalau kita tidak mempan baru mungkin kita lanjutkan ke sini. Kita ini sama-sama pendidik, kita dibekali dengan ilmu psikologi juga, ilmu bimbingan konseling juga ya. Setiap guru itu dibekali dengan ilmu BK juga. Jadi ini solusi ya untuk yang kesekian ya. Selalu solusi pertama yang kita ambil dulu. Saya akan lebih aktif, opsi B ya, dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. Nah ini kalau belum kejadian, sekarang di soal itu adalah siswa sudah kedapatan. Nah jadi agak kurang nyambung. Opsi D, merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Nah ini opsi yang solusi selanjutnya ya, kalau solusi C tidak mempan. Sama dengan opsi A yang itu ya. Selanjutnya D, saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut ya. Sebaiknya diambil dulu handphonenya ya. Ini juga bagus tapi kurang ada penyelesaian dibanding opsi C ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. B. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. C. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. D. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. E. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara memajukan sekolah. Silahkan dijawab dulu. Baik, jawaban terbaik ada di opsi E ya. Nah, ini yang memiliki jawaban poin tertinggi. Untuk opsi A, saya mengusulkan kepada kepala dinas, ini nanti bisa muncul solusi ini ketika kita sudah sekuat tenaga berpikir dan menemukan cara-cara memajukan ke sekolah ya. Ini bisa jadi solusi
setelah opsi E ya. Ingat selalu solusi yang pertama dulu. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, ini juga bisa muncul setelah opsi E. Saya mengajak partisipasi. Nah, ini juga bisa muncul setelah opsi C. Setelah opsi E, maaf. Opsi D, saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya, akan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. Nah, ini opsi D merupakan opsi terburuk karena dia sama sekali tidak ada perkembangan ya. Hanya pasrah saja seperti itu kesannya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi belajar unggul siswa. E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah sangat tidak setuju ya terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Setelah di video-video sebelumnya, di part-part sebelumnya di SJT sudah saya sebutkan bahwa hindari juga model ancaman dan hukuman. Hindari yang namanya kekerasan ya. Ini agak keras dia. Dalam meskipun yang dibutuhkan itu hasil ending adalah sesuatu yang positif dengan prestasi unggul siswa. Tapi kalau bisa kita kasih yang lebih baik dari ancaman dan pemaksaan, saya kira itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Opsi B, tidak setuju. Jadi usahakan kalau ada kata sangat tidak setuju dan tidak setuju, teman-teman pilih yang opsi sangat ya, karena itu akan lebih tinggi nilainya. Cukup setuju. Nah, ini sudah melanggar. Kemudian opsi D, setuju dengan kegiatan pembelajaran. Ini kurang bagus ya. Jadi ingat, hindari yang ada kekerasannya. Sangat setuju. Nah, ini yang paling parah karena dia sangat setuju dengan tindakan guru tersebut ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? B. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Baik, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat. Jadi jawaban terbaik ada di opsi E ya. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan rekan guru tersebut dan ngobrol sambil sharing santai. Kalau kita santai, kita bicara baik-baik, empat mata, saya pikir akan tidak ada ketersinggungan. Ini terkait dengan komunikasi efektif teman-teman ya di sosial kepribadian. Opsi A, mendiamkan hal tersut karena urusan masing-masing, ini terkesan cuek. Menyampaikan kepada waka kesiswaan. Nah, mungkin ini terlalu berlebihan ya teman-teman.
karena untuk menghindari kesalahpahaman, bisa jadi teman kita akan menghadapi kesulitan ya. Dia akan merasa minder, merasa takut karena merasa kurang nyaman karena ada yang melaporkan guru tersebut ke waka kesiswaan. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Kalau tanpa basa-basi bisa jadi kita orang Indonesia itu kan orang sensitif ya. Harus basa-basi ya, seperti di opsi E. Ya, menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Kalau dengan guru lainnya ini sama dengan banyak guru ya. Kita mengeroyok dan itu kurang bagus teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju, ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal. Oh, ini sudah ya. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Langsung menegur dan memarahi guru tersebut. Baik, jawaban terbaik ada di opsi A ya. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya ya. Opsi B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini belum ada solusi ya. Ini juga bagus, tapi belum ada solusi. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Nah, tidak boleh ya. Kita ini sejajar, kita juga guru di sini ya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dan ketersinggungan. Opsi D, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Ya, ini tidak ada solusi juga ya. Ini mirip sebenarnya dengan opsi B, D dengan A, tapi ini lebih jelas di sini ya. Ada solusi yang dikasih. Kemudian langsung menegur dan memarahi guru tersebut. Nah, ini agak fatal juga. Jangan sampai kita berkelahi ya kalau kita lakukan tindakan ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. X adalah guru di salah satu sekolah favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor kepada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan X adalah A. Diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Melaporkan ke pihak sekolah. D. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. E. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. Mengajak. Oh ya, agak kacau nih. Ini yang D ya teman-teman. Ini yang E ya. Maaf, saya agak buru-buru buat soalnya. Ini opsi C ya. Ini opsi D. Baik, saya ulang ya teman-teman. Saya mulai di opsi saja ya. A. Diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan ke temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi.
D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi E ya teman-teman. Ini ya opsi terbaik ya. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Itulah solusi terbaik. Kalau diam saja, di sini dikatakan kalau diam saja di kasus ini nanti akan tercium dengan sendirinya. Jadi ini kurang bagus teman-teman untuk jawaban ini. Mengingatkan, ini kalau tidak melakukan lagi akan kalau melakukan lagi akan dilapor ke pihak sekolah. Ini lebih bagus, tapi dia hanya mengingatkan, tidak ada solusi setelah itu teman-teman. Jadi saya anggap ini kurang bagus ya. Kemudian nanti juga akan tercium lagi, walaupun dia kita tidak melapor, itu akan tercium nanti dengan sendirinya. Kebohongan itu akan terungkap dengan sendirinya. Opsi C, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencari solusi dengan masalah yang terjadi. Nah, ini opsi kedua terbaik setelah opsi E ya teman-teman. Karena ada kata solusi, tapi dia tidak melibatkan atasan, tidak melibatkan kepala sekolah. Saya kira solusi terbaik itu kalau kita berembuk lebih banyak orang. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Kalau hanya mengaku, ini bisa jadi agak susah ya, agak takut nanti kalau tidak ada solusi yang diberikan. Kalau mengajak dan menemani, melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi, itulah yang terbaik ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai orang lain, seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Reaksi Anda terhadap situasi itu adalah A. Menghentikan apa yang saya lakukan dan berusaha melupakan apapun penilaian orang. B. Melakukan protes kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. C. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai saya. D. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. E. Diam saja dan memendamnya sendiri sambil menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Nah, kira-kira mana jawaban terbaik nih teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Oke, jadi jawaban terbaik adalah melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan, sehingga tidak ada pendam-memendam atau ketidaknyamanan antara kita dengan orang yang mungkin tidak bisa menghargai kita. Akibat ya maklumlah, manusia kan tidak lepas dari yang namanya kesalahan ya. Opsi A, menghentikan apa yang saya lakukan dan berusaha melupakan apapun penilaian orang. Nah, ini dia malah berhenti ya, malah tidak mau lagi bekerja karena dianggap tidak dihargai. Opsi B, melakukan protes kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. Nah, ini protes, ini agak keras ya. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai saya. Nah, ini juga bagus ya. Ini opsi kedua setelah opsi D ya teman-teman. Kalau melakukan klarifikasi itu akan lebih bagus, akan lebih clear, akan lebih jelas ya. Diam saja dan memendam. Nah, ini yang bahaya. Tidak boleh juga ya. Oke, saya kira jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Kalau diminta untuk membantu maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. C. Meminta teman untuk beristirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu minta bantuan saya.
Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Oke, jadi jawaban terbaik adalah opsi E ya. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Oke, ini ada kasus ya. Teman kita kerepotan sementara kita sudah selesai ya. Jadi langkah terbaik adalah segera mungkin menawarkan bantuan. Kalau opsi A, kalau diminta ini berarti dia karena khawatir salah dia tidak bersedia ya. Berarti dianggap kurang bagus, kurang banyak atau kurang bervariasi skillnya ya. Opsi B, mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta. Nah, ini tidak mau membantu sama sekali. Opsi C, meminta teman itu untuk beristirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini bagus juga. Tapi ini bukan membantu namanya ya teman-teman. Ini terlalu lebay ya menurut saya. Tapi ini bisa jadi opsi kedua setelah opsi E. Oke, jangan memilih yang berlebihan juga ya. Opsi D, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu minta bantuan saya. Nah, ini saya kasih poin ketiga terbaik setelah opsi E teman-teman. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda lakukan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas AUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. D. Memberi beasiswa bagi anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Silahkan dijawab dulu. Oke, jadi jawaban terbaik adalah opsi D ya teman-teman. Saya salah menandai di opsinya. Jadi yang benar adalah opsi D. Kalau saya menjadi seorang guru maka saya akan memberi beasiswa bagi anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Nah, ini lebih realistis ya dibanding opsi A teman-teman. Di sini disuruh membangun AUD ya. Ini terlalu berlebihan, bisa-bisa tidak akan terrealisasi. Ya, ini lebih realistis untuk opsi D. Kalau opsi B ini bukan tupoksi kita sebagai guru ya. Kita di sini kan sebagai guru di musrembang itu. Anggaplah itu musrembang ya. Atau musyawarah desa, musdes ya, musyawarah desa. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan guru, tapi bisa juga karena saya yakin guru yang baik itu ibadahnya bagus ya. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Nah, ini juga kita di sini sebagai guru bukan sebagai pengusaha dan lain-lain sebagainya. Jadi opsi terbaik opsi D, memberi beasiswa bagi anak yang kurang mampu di desa itu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Apalagi kalau kepala desanya terpilih 2 periode sampai 3 periode, bisa sampai diprogramkan bisa sampai selesai S1 misalnya, seperti itu teman-teman. Soal berikutnya, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip saya. Yang saya katakan, seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan ya. Kita punya prinsip, kita menjunjung tinggi apa yang sudah kita ucapkan, sudah kita katakan. Seandainya kita dikasih tugas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. Nah, ini mencari pelampiasan, kurang bagus. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Nah, ada juga tadi ya, di soal sebelumnya, kurang bagus. Mengalihkan perhatian pikiran dan perhatian pada hal yang lain yang bermanfaat. Nah, ini agak kurang nyambung karena tugas yang diberikan tidak mungkin tugasnya tidak bermanfaat ya teman-teman. Pasti tugas yang diberikan atasan itu adalah tugas yang bermanfaat untuk kita, untuk sekolah atau perusahaan misalnya. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan. Ini tidak memberikan solusi ya teman-teman, hanya curhat saja. Kalau yang opsi E ini bisa memberikan solusi karena dia curhatnya ke pimpinan ya, berdiskusi ya. Kalau kita berdiskusi itu cenderung akan ada solusi setelah diskusi. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak. Dari dosen. Dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. B. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Silahkan jawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi E ya. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Ini terkait kepribadian, integritas ya. Integritas teman-teman di semua instansi itu butuh yang namanya integritas ya teman-teman. Jadi ini adalah soal yang jarang alfa atau sama sekali tidak pernah alfa dalam ujian-ujian manapun ya. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. Nah, ini agak terkesan menyepelekan. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. Ini minta diberikan tenggang waktu berarti dia orangnya tidak disiplin dong, tidak punya integritas yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. Nah, ini bisa jadi opsi kedua setelah opsi D, opsi E ya teman-teman. Mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkannya. Nah, ini masa bodoh amat ya. Ini sangat buruk nilainya kalau persoalan integritas yang mau dibahas ya. Jadi opsi terbaik adalah opsi E teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada tryout kali ini. Tryout SCT P3K 2023, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ingin melakukan pemesanan buku silahkan pesan. Nomor WA saya saya simpan nanti di deskripsi dan nomor rekeningnya. Tinggal teman-teman perlihatkan screenshot transferannya dan saya akan langsung kirim e-booknya ke teman-teman. Selain dari pembahasan e-book atau screenshot e-book, pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti saya tidak akan layanin ya teman-teman, mohon maaf, saya agak sibuk. Jadi yang terkait saja dengan pembelian e-book yang dikirim ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.